Hai guys, kali ini aku mau sharing ke teman-teman apa aja tools atau kunci yang kita butuhin kalau kita itu mau ganti oli guys ya. Yang pertama kita wajib punya itu ini tang. Tang ini teman-teman nggak harus beli Tekiro, tapi ini aku beli Tekiro yang 8 in. Aku beli di harga 55.000. Kemudian kunci ring 10-12. Ini 10-12 ini kepake buat ganti oli gearbox ya. Ini kepake banget. Dan kunci 12 ini kepake juga buat ngetap oli mesin ya guys ya. Jadi teman-teman nggak harus beli kunci sok seukuran gede gini. Cuman teman-teman kalau ada rezeki sih aku saranin juga beli kunci sok yang kayak gini ya. Karena ini buat buka baut-baut yang lebih kenceng gitu. Karena kalau kunci pendek kayak gini biasanya nggak kuat gitu. Nah berarti apa aja kuncinya tadi? Kita cuman butuh kunci satu ini. Atau teman-teman bisa beli yang Tekiro. Kalau ini aku beli merek Kagon, itu agak murah, nggak recommended sih sebenarnya. Toh juga ini harganya kalau Tekiro nggak nyampe 25.000 guys ya kalau di online gitu. Jadi kita butuhnya ini harganya anggaplah 30.000 ya, 30.000. Kemudian ini harganya 55, berarti 85.000. Sama kalau itu teman-teman perlu beli corong buat nuang oli ke dalam mesinnya guys ya. Itu doang, berarti kurang lebih modal 100.000. Teman-teman bisa ganti oli mesin di rumah tanpa harus ngantri, misalnya hujan atau males pergi gitu ya. Langsung aja kita ganti olinya. Jadi yang pertama kita kerjain itu, kita buka dulu baut tap-tapannya ini. Ini kita pakai kunci 12. Nah ini kita pakai kunci 12. Kemudian teman-teman juga siapin juga ini wadah tap-tapannya. Karena aku nggak punya wadah kecil, aku adanya mangkok bekas pasir kucingku dulu. Aku pakai ini aja. Ini kunci sependek ini udah kuat ya guys ya. Tapi kalau teman-teman ada yang merek Tekiro, aku saranin pakai merek Tekiro. Biar gripnya itu lebih bagus. Kalau olinya ini udah nggak begitu netes ya guys ya, kita buka tutup olinya biar sirkulasi udaranya lebih lancar. Kita buka. Habis itu kita miringin motornya guys. Biar sisa-sisa yang di bagian nggak rata gitu dia keluar semua. Biar dalam mesin itu lebih maksimal lah bersihnya gitu ya. Nih, kita miringin kayak gini. Ya kurang lebih 10 detik atau 15 detik udah cukup sih sebenarnya kalau teman-teman males. Nih, kita datarin lagi, nanti dia ngocor lagi dikit gitu. Terus setiap kita ganti oli jangan lupa semua bibir-bibir penutupan olinya ini kita bersihin ya guys ya. Biar pas menutup oli gitu rapet, jadi nggak bocor gitu. Karena mekanik itu kalau bocor, sistem mekanis itu kalau bocor nggak enak gitu ngeliatnya, banyak oli yang tumpah kayak gitu. Udah, kita pastiin lagi, kita miringin motornya lagi guys ya, biar lebih bersih. Tuh udah nggak ada, tinggal netes-netes doang. Nah habis itu sebelum masang tutup baut mesinnya ini guys ya, yang tadi kita lepas, itu kita lapin dulu guys. Dipastiin bautnya ini nggak ada kotoran atau pasir-pasir gitu di bagian dalamnya, karena nanti bisa nyebabin bocor guys. Habis kita lapin bersih, kita pasang lagi. Tapi ketika awal masang nggak usah pakai ini guys ya, nggak usah pakai kunci dulu. Jadi kita biar tahu apakah dratnya itu udah bener atau miring gitu ya. Nah ini udah kita pasang. Kalau di tangan udah berat, baru kita pakai kunci guys ya. Nah ini teman-teman kalau ngencengin itu nggak harus pakai setang panjang ya guys.
Jadi pakai kira-kira, kalau pakai kunci kayak gini udah berat, udah cukup, jangan ditambah-tambah terus. Nanti dratnya itu rusak karena kan ini aluminium guys. Jadi nggak kuat, dia nggak kuat dengan tekanan tinggi gitu. Setelah bautnya kita pasang, nah ini olinya kita kocakin dulu. Nah, aku juga mau ngasih tips ya guys ya. Kalau beli oli ini oli KW, itu motor kita tuh jadi nggak ada tenaganya. Motornya gitu jadi berat gitu tarikannya. Dan ciri-ciri KW itu setahu aku pernah beli murahan di online gitu. Harganya jauh lebih murah. Kalau nggak salah waktu itu aku beli di harga 38.000. Itu warnanya itu dari sini kelihatan kuning gitu. Kayak oli samping oli sel, dia kuning gitu. Nah itu aku pernah nyoba, itu nggak enak banget tenaganya. Jadi teman-teman jangan tergiur barang murah ya. Ini, nah karena aku beli corongnya itu belum datang ya guys, beli online. Aku pakai ini bekas apa namanya cover kunci Inggrisku. Aku potong aja buat nuang oli mesinnya. Habis itu kita bolongin nih, dibolongin 2 buat dituang. Oh ya guys, pastiin corong yang buat kita nuang oli ini kita pastiin bersih ya guys ya. Takutnya kotor gitu nanti bikin apa namanya, bikin kotorannya itu masuk ke dalam mesin, malah bahaya. Udah, pastiin sininya udah ke kunci kenceng, kita isi. Kalau tutup olinya itu mau sebelum kita pasang, kita lapin dulu. Terutama bagian yang akan ketemu dengan bibir penutup ini ya, penutup mesin ini. Kita lapin dengan bersih. Habis itu kita pasang ya. Nah, fungsi tang tadi ini untuk buka dan nutup ya guys ya. Karena kalau pakai tangan itu mustahil tangan kita kuat. Ini udah kita pastiin kenceng, kencengnya juga pakai kira-kira, nggak harus kenceng mati gitu. Udah, habis ini kita ganti oli bagian gearboxnya juga. Ini kita miringin motornya, adepin ke sebelah sini ya guys. Ini kita tap dulu bagian apa namanya, untuk apa, pembuangan oli gardan ya. Kita putarnya ke atas. Tips juga buat temen-temen, ini yang kita buka ini yang baut 12 ya, karena yang baut 10 ini cuman buat apa, crankcase antara kanan dan kirinya. Setelah baut penutupnya ini kita lepas semua, motor itu diusahain dimiringin guys, biar lebih bersih oli-oli yang di dalamnya gitu. Nih kita miringin, tuh kan masih ngocor ya kalau dimiringin. Walaupun ada setengah sendok atau 1 sendok gitu, lumayan lah biar lebih maksimal bersihnya dalam mesin. Udah, kita balikin lagi ke posisi semula. Habis itu kita miringin lagi. Kalau udah nggak ada, baru. Nah, pastiin juga guys, penutupnya ini kita jangan sampai kebalik ya. Karena kadang kalau kebalik itu dratnya udah agak beda gitu. Nah, ini penutup bawah dengan atas yang buat calon kita ngisi tadi, itu beda kadang-kadang. Habis itu kita lapin bagian bibirnya ini, biar saat pemasangan itu lebih bersih. Patokannya itu kuncinya 12. Kalau yang kunci 10 atau kunci berapa ini, ya kunci 10, ini buat perekat crankcase kanan dan kiri. Jadi jangan sampai salah buka. Habis itu kita cara ngisinya itu gampang aja guys. Aduh, ini kita sobek pakai tang atau pakai apa bebas. Nah ini motor kita miringin ke sebelah kanan ya guys ya, berlawanan arah gitu. Jadi saat kita ngisi itu apa namanya, olinya itu lebih merata. Nah ini kita tekan aja, tekan kenceng sampai olinya habis.
nggak akan tumpah guys. Tuh buktinya nggak ada yang tumpah sama sekali ya. Ini udah mau habis. Tuh kalau teman-teman bisa dengar sampai bunyi krek 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 itu berarti udah habis ya. Habis itu baut yang udah kita lapin tadi kita pasang. Kita putar pakai tangan dulu biar tahu dratnya melintir atau enggak. Habis itu kita lurusin lagi motornya. Kita kencengin pakai kunci 12. Proses ganti olinya udah selesai guys. Jadi tadi apa aja yang dibutuhin, kuncinya itu cuma 2 ya guys ya. Kunci 10-12 ring, ukuran ring 12. Teman-teman aku saranin pakai merek Tekiro. Dan tang, ini tang bebas pakai apa aja, tapi ya diusahain yang merek agak bagus biar nyaman makainya. Berarti kita tadi cuma modal uang 80.000 kita udah bisa ganti oli sendiri di rumah. Dan aku kasih tips juga kenapa alasan kita harus ganti oli sendiri di rumah. Itu yang pertama, kita tuh lebih aware kepada mesin kita, lebih ingin merawat terus gitulah. Jadi kita bisa ngecek sendiri gitu, oli kita tuh udah seberapa, apakah ada pengurangan di mesin atau enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita ganti ngandelin di bengkel doang, kadang kita sering lupa atau lebih menggampangkan mesin gitu. Nah buat teman-teman juga kan kalau males keluar, tinggal beli oli aja sambil pulang gitu. Nanti sambil kita ngerokok malam apa kenapa gitu, kita bisa ganti oli sendiri. Dan kualitasnya kan kita bisa kontrol gitu. Kadang kalau aku pengalaman dulu, itu ganti oli di tempat sembarangan, olinya palsu, dan itu motor jadi nggak enak gitu. Buat teman-teman pemula yang pengen tanya-tanya atau sharing seputar apa yang ada di video tadi, jangan sungkan-sungkan DM ke Instagram. Dan barangkali ada yang mau ditanyakan, langsung aja ditanyakan ke kolom komentar ya guys ya. Sekali lagi, aku ini hanya sharing, bukan mau adu domba atau menjelek-jelekan yang lain gitu, enggak sama sekali gitu. Jika teman-teman juga punya bengkel kepercayaan masing-masing, itu juga pasti lebih bagus gitu. Mungkin videonya cukup sampai sekian dulu, kita jumpa di next video. Bye bye.